sepanjang hari ini yang saya bagikan, boleh ditampilkan. Di ibadah yang pertama tadi saya bagikan tentang hati yang murni. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, gimana kita menjadi bait suci Roh Kudus biar hidup kita ini menjadi tempat Tuhan itu bertahta yang nyaman. Mari buat Tuhan kerasan dengan hidup kita, dengan apa yang kita lakukan, dengan keputusan-keputusan kita dan sebagainya, biar itu selaras dengan kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, sehingga kita ini menjadi baitnya yang membuat dia tuh nyaman tinggal di hati kita. Amin. Makanya kita harus punya yang pertama itu hati yang murni gitu ya. Kenapa? Karena hati manusia ini memang bisa berubah. Ini terkait juga dengan ibadah yang kedua. Hati-hati dengan hati. Firman Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Lalu yang ketiga, sekarang ini saya akan bicara tentang hati-hati dengan mulut kita atau perkataan kita. Lalu yang keempat, saya akan bicara soal hati hamba. Yesus sendiri memberikan teladan bahwa kalau kau yang jadi yang terbesar, hendaklah kau jadi yang paling kecil. Bahkan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yesus memberikan teladan hati seorang hamba yang luar biasa. Nah, kalau kita bermitra dengan Roh Kudus, kita mau membuat dia kerasan, kita menjadi baitnya. Ayo, kita mau lakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Kita mau menjaga perkataan kita, menjaga hati kita, gitu ya. Nah, yang terakhir, saya nanti akan berikan tentang hidup yang memberi. Ketika Roh Kudus diberikan, kita dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh, itu bukan untuk euforia rohani untuk diri sendiri. Tapi kita tahu bahwa ketika kita dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, berjalan bersama dengan Roh Kudus, ayo kita menginginkan urapannya. Karena saya percaya bahwa dan urapan itu bukan untuk diri sendiri, tapi juga untuk diberikan, untuk disalurkan kepada yang lain. Firman Tuhan bilang, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik pada orang miskin, untuk merawat orang-orang yang lemah hati, untuk paling tidak ada 6 kata untuk, bukan untukku, tapi untuk orang lain gitu ya. Yang Yesaya pasal 61 katakan, nanti kita akan bahas di ibadah yang terakhir. Nah, di ibadah siang hari ini kita akan bicara tentang hati-hati dengan mulut atau dengan perkataan kita. Namun seringkali di zaman modern ini, zaman medsos ini, bukan hanya mulut ya. Aku mulutku baik-baik saja kok, tapi jempol Anda ya bicara di medsos dan sebagainya. Hati-hati, jempolmu itu juga mulut Anda gitu ya. Sama aja. Jadi oleh karena itu hati-hati dengan mulut ya. Tapi dengan apa yang kau tulis, dengan apa yang kau publish, dengan apa yang engkau nyatakan di medsos dan sebagainya, itu juga berbicara. Hati-hati dengan mulut, hati-hati dengan jempol kita, jari kita, gitu ya. Nah, mengapa? Karena Tuhan itu menaruh perhatian yang sangat besar terhadap kualitas dan kuantitas juga dari ucapan kita sehari-hari. Perhatian Tuhan yang sedemikian besar terhadap perkataan kita ternyata sedemikian kontras dengan ribuan kata-kata yang kita ucapkan setiap harinya, kadang-kadang tanpa kita memikirkan perasaan orang lain atau akibatnya. Bapak Ibu, setiap hari pasti ada ribuan kata-kata yang keluar dari mulut kita. Kadang-kadang apa yang keluar itu kita nggak pikirkan akibatnya atau dampaknya bagi orang lain. Ya, kadang-kadang mungkin Anda tidak sadar juga itu berdampak buat hidup Anda pribadi. Nah, Tuhan tuh menaruh perhatian yang sangat besar terhadap perkataan kita. Banyak kitab, banyak ayat dalam Alkitab kita yang mengatur tentang, yang memberikan nasihat tentang perkataan, tentang jaga mulut, jaga lidah, kendalikan lidahmu dan sebagainya. Itu banyak sekali. Kenapa? Ini masalah bukan cuma sekarang, ini sudah dari zaman dulu. Mulut ini memang perlu dikendalikan. Bukan hanya untuk makanan ya Bapak Ibu, tidak boleh rakus, bukan itu. Tapi kali ini saya akan bicara soal kualitas perkataan yang kita perlu hati-hati. Karena saya percaya bahwa Tuhan mau pakai mulut kita untuk menyatakan kemuliaannya, untuk memuji Dia, untuk membawa orang pada
Tuhan, memberitakan kabar baik, untuk menegur orang dengan kasih, untuk memuji orang, untuk menambahkan nilai pada seseorang, untuk membangun kehidupan seseorang, bukan meruntuhkannya. Amin. Oleh karena itu kita perlu berhati-hati dengan mulut kita. Ya. Nah, kita lihat Matius 12 ayat 36 sampai 37. Firman Tuhan berkata dengan tegas sekali, jelas sekali berkata demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Hati-hati. Perkataan kita bisa membawa kita pada upah, atau bisa membawa kita kepada hukuman. Hati-hati sekali lagi dengan perkataan kita. Mungkin selama ini kita agak sedikit mengabaikan, tapi ayo mulai siang hari ini kita mau jaga sungguh-sungguh apa yang keluar dari mulut kita. Nah, masalah lidah atau perkataan atau ucapan seringkali membuat perpecahan terjadi. Suami istri ketika terus-menerus bertengkar, nggak ada penyelesaian. Bukan berarti pertengkaran itu nggak boleh ada dalam pernikahan, enggak. Rasanya sih tidak ada pernikahan yang demikian, kecuali Anda menikahi boneka, lain cerita gitu ya. Dia tidak bisa balas perlakuan Anda. Anda menikahi pribadi orang juga yang punya pikiran, perasaan, kehendak. Yang namanya konflik, namanya adu argumentasi kadang-kadang terjadi, nggak apa-apa. Tidak ada pernikahan yang sempurna menurut saya. Yang ada adalah pernikahan yang sehat dari waktu ke waktu. Amin. Ingin berubah, ingin dipulihkan dari waktu ke waktu, bisa menyelesaikan masalah dari waktu ke waktu, itu pernikahan yang sehat. Ya, nah, seringkali masalah lidah atau perkataan membuat adanya perpecahan. Ya kan, kalau itu nggak selesai, berapa banyak pasangan yang akhirnya konseling, berantem terus. Kalau nggak selesai nggak mau ada yang ngalah, akhirnya kita tahu akhir pernikahannya seperti apa. Ada banyak pernikahan yang demikian. Jangankan dalam pernikahan juga, dalam grup pelayanan mungkin di CG juga kadang-kadang terjadi karena salah ngomong atau karena tidak berhikmat ngomong, akhirnya menjadi pertengkaran terjadi, menjadi konflik terjadi di pekerjaan, di sekolah, di kuliah dan sebagainya, dalam kita bermedsos dan sebagainya, seringkali jadi salah paham dan sebagainya. Nah, perkataan kita juga bisa menggagalkan rencana Allah dalam hidup kita atau jawaban doa kita. Hati-hati oleh karena itu. Nah, kuasa perkataan. Kenapa kok kita perlu menaruh perhatian yang besar terhadap perkataan? Karena lewat perkataan kita tuh ada kuasa, Bapak Ibu. Tuhan kan menciptakan kita serupa dan segambar dengannya. Amin. Tuhan menciptakan manusia itu khusus, segambar dan serupa dengan Tuhan dibanding dengan ciptaan yang lain. Nah, Tuhan menciptakan bumi alam semesta ini dengan firman-Nya. Pada hari pertama jadilah apa? Terang, maka terang itu jadi. Betul ya? Tuhan berfirman, terjadilah. Kalau kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan Allah itu berkuasa dalam perkataannya, ada kuasa juga dalam perkataan mulut kita. Bapak Ibu, makanya firman Tuhan bilang apa di kitab Mazmur? Dari mulut bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar untuk membungkam kekuatan musuh. Dari sejak bayi, dari mulut bayi-bayi menyusu, firman Tuhan bilang, Tuhan telah meletakkan dasar, ya, untuk melawan musuh, untuk membungkam musuh, yaitu iblis itu. Jadi ada kuasa dalam perkataan kita, karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Oleh karena itu hati-hati sekali lagi, karena perkataan kita tuh mempunyai kekuatan yang besar untuk kebaikan atau kejahatan, untuk pemulihan atau kehancuran, untuk kesembuhan atau untuk sebuah kerusakan. Ya, hati-hati dengan kata-kata kita. Ada banyak ayat, cuma karena keterbatasan waktu paling tidak satu ayat saja saya akan bacakan tentang lidah itu punya kuasa. Ada banyak yang lain, kalau Anda baca kitab Amsal, Mazmur dan yang lain banyak. Paling tidak Amsal 12 ayat 18 dulu. Firman Tuhan berkata demikian. Ada orang yang lancang mulutnya digambarkan seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak
mendatangkan kesembuhan. Tahan dulu ayatnya, lihat Bapak Ibu. Dari mulut yang sama bisa ada dua akibat yang terjadi. Lidah kita itu seperti tikaman pedang yang melukai orang, atau lidah kita itu bisa membalut dan menyembuhkan orang. Pilihan sekali lagi di tangan kita. Mau keluarnya kayak apa? Tadi di ibadah sebelumnya saya ngomong soal hati. Sebab dari hati orang lah keluar perbuatan-perbuatan ini. Pikiran jahat, percabulan, perzinahan, kecemaran, kesombongan, iri hati. Dari dalam keluar lewat tindakan kita, lewat ucapan mulut kita. Makanya Anda bisa dengerin ibadah selanjutnya tentang hati. Gimana kita perlu jaga hati supaya kita juga punya perkataan yang benar, yang keluar dari dalam keluar. Ya. Nah, sekali lagi ada banyak ayat yang lain. Nanti Bapak Ibu baca sendiri tentang lidah itu bisa dua hal. Bisa dipakai sebagai senjata kebenaran oleh sorga atau sebagai senjata mematikan oleh iblis. Ya, menjadi senjata mematikan bagi iblis. Ya, dengan perkataan kesaksian juga bisa. Jadi ada kuasa dalam perkataan kita. Ya, atau mendatangkan kerugian bagi kerajaan Allah. Pilihan di tangan kita. Nah, ada beberapa jenis kalau Alkitab catat, ya, ada beberapa jenis utama serangan dengan perkataan. Perkataan itu seperti senjata loh Bapak Ibu. Ya, ada beberapa jenis utama serangan dengan perkataan yang kita perlu waspadai. Yang pertama yaitu kutukan. Ya, kata-kata untuk menimbulkan kerugian bagi orang lain. Ini membuka pintu untuk iblis bekerja. Misalnya, Anda sedang berkata pada anakmu karena Anda lagi kesel, ya, mungkin lagi ada banyak tekanan dalam pekerjaan dan sebagainya. Kemudian anak Anda melakukan sebuah kesalahan, Anda ngomong, misalnya bodoh kamu, ya, atau dasar goblok misalnya gitu. Hati-hati, yang rugi Anda sendiri. Kalau anak Anda menjadi seperti yang Anda katakan, ya Anda akan makan buahnya sendiri dari perkataan Anda. Itu kutukan. Ya, atau misalnya Anda lagi nyetir mobil, tiba-tiba Anda dipotong mobilnya, lalu Anda mengucapkan kata-kata mati kamu gitu ya. Itu hati-hati. Ini hal yang sederhana ya. Tak doano kecelakaan kamu, cacat seumur hidup. Waduh, tambah-tambahin lagi gitu ya. Itu kutukan. Nah, mungkin kita pernah melakukannya, atau Anda pernah dikutuki orang seperti itu, kita perlu patahkan. Ya, jangan khawatir. Kutuk tanpa alasan tidak akan kena, kata firman Tuhan. Kecuali Anda membuka celah bagi dosa, maka kutuk itu bisa terjadi. Kitab Amsal berkata demikian. Nah, kutukan. Ya. Lalu apalagi? Seperti ingat cerita tentang Bileam yang dipanggil Raja Balak untuk mengutuki bangsa Israel. Itu kutukan itu memang ada kuasanya. Ya. Satu saat ada seorang yang bicara, yang dia cerita, kenapa kok dia sempat sakit kanker gitu ya. Ketika suatu hari suaminya kedapatan punya wanita lain, dan wanita itu ketemu dengan dia ngutukin wanita lain tuh, tak sumpai kamu kena kanker gitu ya. Kena dirinya sendiri juga. Ketika dia melepaskan pengampunan, minta ampun, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Hati-hati, kita gak sadar kita sering mungkin mengutuki. Atau mungkin kita suka nonton film-film yang, ada kan film-film judul tertentu yang penuh dengan sumpah serapah dengan kutukan. Lebih baik kalau Anda damai sejahtera, karena saya percaya kalau Anda dipenuhi Roh Kudus, pasti kalau Anda lihat filmnya gitu kayaknya enggak tenang gitu, lebih baik matikan aja, enggak usah teruskan. Ya, lama-lama nanti kalau kita terbiasa, ingat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nanti tanpa Anda sadar Anda akan melakukannya. Belajar dari mana? Aku udah belajar dari mana-mana. Lah filmmu yang kamu tonton kayak gitu terus. Lama-lama di alam bawah sadar kayak kesimpan dan keluar ketika Anda mengalami situasi yang tidak mudah. Hati-hati. Lalu apalagi sumpah serapah, ya mirip sama kutukan. Menyakiti hati dan mengucapkan kata-kata kasar kepada orang bapak lain. Saya nggak perlu kasih contoh, Bapak Ibu tahu gitu ya. Lalu apalagi kelicikan, kata-kata licik. Maksudnya apa? Ada maksud di balik perkataan yang diucapkan. Mungkin infonya benar, tapi dimaksudkan untuk menjatuhkan orang lain.
Saya ingat sekali waktu saya masih jadi mahasiswa awal, saya sekolah Alkitab, sekolah teologi, saya tinggal di asrama. Tiba-tiba satu malam, mahasiswa baru gitu ya, ada beberapa kakak-kakak tingkat tuh datang, saya bilang, Yohanes, kenalan dan sebagainya. Lalu dia bilang, kamu di sini hati-hati ya. Kamu tahu kakak tingkat yang namanya ini. Itu tuh orangnya kayak gini. Oh, karena saya orang baru, dia bilang, oh iya dah kak, oh gitu ya. Kamu harus hati-hati, jangan udah percaya sama mereka. Oke, saya merasa itu informasi yang berharga, gitu ya. Karena masih culun gitu ya, masih polos. Besoknya gantian, yang kelompok ini ngomong ke saya, Yohanes kamu tahu nggak? Si kakak itu yang sehari sebelumnya ngomong ke saya, sekarang orang lain, pihak yang diserang ini ngomong ke saya, itu orangnya gini, hati-hati kalau mau bergaul sama mereka. Saya mulai jadi ngerti, oh ini ada dua kubu gitu ya, yang saling nyerang. Kata-kata licik mungkin maksudnya baik, tadinya saya berpikir oh baik ya, dikasih info gitu. Tapi ternyata maksudnya adalah supaya saya ada di pihak mereka, kami anak-anak baru ini. Ini kata-kata licik, mungkin benar yang diomongkan, tapi maksudnya untuk menyakiti. Mungkin maksudnya untuk menjatuhkan orang lain. Hati-hati, kadang-kadang, jujur, mungkin kita melakukannya. Ya, hati-hati, kita mau cek hati kita. Lalu apa lagi? Saksi dusta, ini dosa-dosa perkataannya. Bohong maksudnya memberikan kesaksian yang tidak benar. Kadang-kadang ketika mengkonseling orang, kadang-kadang kita tahu bahwa dia bohong, ya. Kadang-kadang ya hamba Tuhan juga manusia nggak tahu kalau dibohongin gitu kan ya. Kadang-kadang ada yang kelihatan sekali bohong sampai dia bingung sendiri yang sebetulnya yang benar itu apa. Karena dia menutupi, dia punya banyak topeng dalam hidupnya. Banyak kebohongan-kebohongan yang dibangun sehingga ketika di cross check lagi, loh dulu kamu ngomongnya gini, kok sekarang kamu ngomongnya gini. Oh enggak, kok dulu kayak gini. Oh, ada orang yang kayak gitu. Bohong tuh jadi kayak kebiasaan gitu ya. Nah, lalu apa lagi? Yang sering kita tahu mungkin fitnah dan gosip. Ada bedanya. Fitnah itu menceritakan keburukan orang lain, memutarbalikkan fakta, seringkali nggak benar. Kalau gosip, mungkin tidak secara nyata menuduh seseorang, tapi menghasilkan sindiran dan informasi yang menjatuhkan nama seseorang dan menjadikannya sasaran kritik dan merendahkan kehormatannya. Itu gosip. Mungkin beritanya benar, tapi nggak perlu diceritakan ke orang lain. Kecuali Anda sebagai sama-sama pemimpin atau sahabatnya, Anda membicarakannya untuk tujuan kebaikan, dia lain cerita. Tapi kalau tujuannya untuk merendahkan orang itu namanya gosip. Nah, acara-acara TV kita seringkali penuh dengan gosip, betul ya? Kalau Anda suka itu, hati-hati Bapak Ibu. Anda juga akan melakukan hal yang sama, secara nggak sengaja mungkin. Nah, secara khusus mungkin saya akan lebih dipersempit, lebih bahas soal fitnah dan gosip ini yang hampir mirip gitu ya. Kenapa saya merasa perlu untuk bagikan hati-hati dengan perkataan mulut kita? Karena Roh Kudus itu roh. Dia butuh tubuh manusia kita untuk kita ini menjadi saksinya, betul ya? Nah, kan tidak mungkin Roh Kudus tiba-tiba nongol ke orang-orang terus kayak Casper gitu misalnya gitu ya. Lo ngomong sesuatu kan jadi creepy dan menakutkan. Bukan gitu cara kerjanya. Roh Kudus bisa berbicara buat kita yang percaya pada Dia. Bisa ngomong di hati kita, di pikiran kita. Ya, Roh Kudus bicara iya. Namun bagi orang yang belum percaya dan sebagainya, Roh Kudus kan seringkali pakai kita. Butuh tubuh kita, butuh mulut kita untuk menyatakan suaranya, menyatakan isi hatinya, betul ya? Nah, kalau kita tidak sefrekuensi dengan Roh Kudus, mulut kita penuh dengan kecemaran, dengan dosa dan sebagainya, gimana Tuhan bisa pakai kita? Makanya kita perlu menjaga perkataan mulut kita. Makanya saya bagikan firman Tuhan ini yang mungkin tidak favorit, tapi saya merasa saya perlu menyampaikannya. Karena saya tahu bahwa firman Tuhan ini akan membangun kehidupan kita. Untuk kita punya awareness, kesadaran, kepedulian tentang hal ini. Ini penting di mata Tuhan. Ternyata firman Tuhan banyak ngomong tentang hal ini. Nah, sekali lagi, fitnah itu perkataan yang bermaksud menjelekkan orang lain, merugikan kehormatan orang tanpa dasar kebenaran atau nggak jelas dasarnya. Ini bahaya.
dalam kehidupan berjemaat ini sangat perlu diperhatikan. Dalam ber-CG dan sebagainya. Kita lihat Yakobus 4 ayat 11 dan 12. Yakobus 4 ayat 11 dan 12. Surat Yakobus ini adalah saudara Tuhan Yesus. Ya, saudara dari papa mama jasmaninya. Yakobus ini adiknya Tuhan Yesus. Surat ini ditulis untuk 12 suku Israel yang ada dalam perantauan atau diaspora. Mengatur banyak tentang kehidupan berjemaat. Salah satunya Yakobus yang paling banyak ngomong soal lidah atau perkataan, karena Yakobus tahu ini potensi bahaya kalau tidak diajarkan. Yakobus 4 ayat 11 dan 12. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Dikasih tanda seru. Ya. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tapi siapakah engkau sehingga engkau menghakimi sesamamu manusia? Ada kata-kata, janganlah kamu saling memfitnah. Menurut kode etik, menurut kode hukum Yudaisme, ya, yang ditulis oleh Yosef Karo kalau tidak salah, mengatur tentang fitnah ini berkata demikian. Ada suatu dosa yang lebih berat daripada mengata-ngatai orang lain. Ini adalah fitnah, yaitu ketika seseorang berkata-kata dengan merendahkan orang lain, walaupun ia mengatakan yang sebenarnya. Dosa. Kenapa? Karena fakta-fakta tersebut dikumpulkan dengan tujuan menjatuhkan dan mempermalukan seseorang. Jadi motivasinya mengumpulkan bukti, fakta sekalipun itu benar. Ya, fitnah atau gosip ini itu dosa karena tujuanmu menjatuhkan orang, bukan untuk mengkonseling atau memperbaiki kelakuan orang. Ya. Nah, ini firman Tuhan bilang janganlah kamu saling memfitnah. Kalau motivasinya seperti itu tuh salah di hadapan Tuhan. Meski saya tahu kalau Anda sebagai pemimpin perusahaan atau Anda sebagai orang tua atau Anda pemimpin CG, ada saat atau situasi di mana Tuhan memberi kita wewenang untuk bertindak seperti seorang hakim, untuk selidiki fakta, menimbang bukti, mendengarkan tuduhan, mengambil keputusan, bahkan memberikan disiplin atau hukuman. Contoh, orang tua dalam keluarga, betul ya? Ketika anak-anak kita melakukan hal yang salah, kita tahu, kita selidiki faktanya, benar nggak? Ya, lalu gimana bukti-buktinya? Lalu kita kasih disiplin mungkin pada anak kita. Kalau Anda pemimpin perusahaan, Anda bersama dengan pemimpin yang lain mungkin sedang meeting bahas soal 1-2 staf Anda, kemudian Anda kumpulkan bukti dan sebagainya, itu memang harus dilakukan. Bukan berarti itu salah, enggak. Tapi asal motivasinya adalah untuk mencari kebenaran, untuk pemulihan, bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk merendahkan, apalagi membunuh karakter seseorang. Kadang-kadang ada saat atau situasi di mana kita memang harus melakukan peran kita. Betul ya Bapak Ibu? Jangan ragu-ragu, memang harus melakukan peran itu. Yang dimaksud di sini adalah bukan yang seperti itu, gitu ya. Nah, seringkali di Alkitab kita dipakai kata jangan memfitnah. Memfitnah diterjemahkan dalam kata memfitnah, tapi sebetulnya berasal dari akar kata bahasa asli Alkitab yang berbeda-beda. Bahasa aslinya bahasa Yunaninya. Nah, seringkali ini diterjemahkan dengan Alkitab dalam Alkitab terjemahan baru yang kita punya bahasa Indonesia. Itu dipakai kata yang sama terus, memfitnah gitu ya. Tapi ada beberapa kata yang dipakai yang berasal dari kata Yunaninya itu diabolos. Ya, janganlah kamu menjadi diabolos. Nah, diabolos itu artinya adalah pemfitnah atau penuduh. Merupakan kata yang sering dipakai dalam perjanjian baru untuk menyatakan iblis. Iblis itu penuduh, dia itu diabolos. Lah kata tadi ayat yang berkata janganlah kamu saling memfitnah, itu dipakai kata diabolos. Kalau kita melakukan itu, ya kita sedang seperti melakukan apa yang iblis lakukan. Kita sedang bertindak seperti si bapak pendusta itu, bapak penuduh itu. Nangkap maksudnya? Bapak Ibu berapa banyak Anda mengerti? Boleh angkat tangan Anda? Nangkap ya. Iblis itu dikatakan julukannya adalah bapak pendusta, diabolos. Kitab Yakobus tadi yang berkata janganlah kamu saling memfitnah, itu ditujukan pada kita jemaat.
itu dipakai kata yang sama, diabolos. Jadi kalau kita lakukan memfitnah, kita sedang melakukan apa yang juga iblis sedang lakukan. Hati-hati, fitnah itu erat kaitannya dengan pekerjaan iblis. Lain cerita tadi, saya katakan kalau Anda seorang pemimpin, Anda harus mengumpulkan bukti, memberikan mungkin disiplin yang diperlukan. Itu memang peran Anda sebagai seorang pemimpin. Gak apa-apa, itu memang harus dilakukan. Tapi kalau Anda tidak dalam otoritas tertentu, Anda melakukan ini dengan motivasi untuk menjatuhkan orang, hati-hati. Apa yang Anda lakukan itu sama seperti yang iblis kerjakan. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu dengan perkataan mulut kita. Lalu apa lagi? 1 Timotius 3 ayat 11. Ini syarat-syarat bagi diaken, judul perikopnya. Syarat-syarat sebagai pemimpin di sebuah jemaat. Demikian pula istri-istri, hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah. Hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Lalu 2 Timotius 3 ayat 2. Ini judul perikopnya adalah keadaan manusia pada akhir zaman. Ya, dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Dipakai kata diabolos tadi. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ya. Jadi tanda-tanda manusia akhir zaman itu salah satunya adalah suka memfitnah, suka mengatai orang, mengumpulkan bukti untuk menjatuhkan orang lain. Nah, ini kalau kita sering terus melakukannya, bukan dalam kapasitas yang benar seperti yang tadi saya katakan, hati-hati, itu bisa menjadi sebuah kebiasaan. Hati-hati, apa yang kita lakukan itu seperti apa yang iblis lakukan, diabolos itu. Nah, kata-kata pemfitnah ternyata bukan hanya diabolos dalam Alkitab bahasa Indonesia kita. Itu berasal dari kata yang kedua itu blasfemia. Blasfemia itu artinya menghujat. Menghujat Allah bisa, menghujat manusia juga bisa. Menghujat pemimpin Anda, bos Anda, nah sebagai menghujat sesama kita juga bisa. Itu maksudnya adalah untuk menjelekkan orang lain atau ngerasani orang lain untuk menjatuhkannya. Kita lihat di Titus 3 ayat 1 sampai 3, firman Tuhan tuh ngomong seperti ini. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah. Lah ini dipakai kata bukan diabolos, tapi blasfemia. Janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Jadi hati-hati. Kalau kita suka melawan, ya, bukan berarti kita nggak boleh protes, tapi sampaikan dengan benar. Kan ada aturannya. Firman Tuhan bilang, kalau engkau tahu ada kesalahan pada orang lain atau itu pada pemimpinmu, bicarakan 4 mata. Kalau masih nggak bisa diterima, panggil saksi, betul ya. Kalau sampai nggak bisa, serahkan kepada jemaat. Ya. Ada pengumuman, berarti kayak ada disiplin gereja, gitu ya. Ada aturannya seperti itu. Nah, tapi kalau kita sembarangan ngomong, ngerasani pemimpin kita atau bos kita atau mungkin pemerintah gitu ya. Ada orang yang begitu kepahitan pada pemerintah sehingga seringkali itu mengucapkan ujaran-ujaran kebencian, betul ya. Itu hati-hati juga. Kalau toh Anda mau komplain, rasanya ada koridornya ya. Tapi kalau toh tidak ada, ya sudah. Dan Anda tahu bahwa komplain itu juga ditanggepin. Kalau ya Anda bisa coba temukan jalurnya gimana. Ya bukan berarti kita tutup mata terhadap kesalahan atau apa. Tapi Anda harus tahu jalurnya, bukan dengan cara mengeksposnya di ruang media sosial Anda. Hati-hati, ada undang-undang ITE itu hati-hati juga Bapak Ibu ya. Nah, ada jalurnya, jadi hati-hati. Lalu apalagi? Ya, fitnah ini saya bahas sedikit aja. Lalu yang mirip dengan fitnah itu namanya gosip. Nah Bapak Ibu, kita dipanggil itu menjadi the true worshipper, penyembah yang benar, bukan the true gossiper, betul ya. Mau jadi worshipper atau gossiper, nah itu pilihan di tangan kita juga. Nah, kita lihat tentang gosip ini, 2 Korintus 12 ayat 20, firman Tuhan berkata demikian.
Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan. Ingat, ya, hati-hati ini mengatur tentang kehidupan berjemaat. Iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan dan kerusuhan. Ini bisik-bisikan ini ngomong soal gosip, gitu ya. Ngomong di belakang, nggak mau ngomong langsung ke orangnya, tapi membuat rumor, ngomong-ngomong di belakang. Nggak boleh seperti itu. Kalau kamu punya keberatan terhadap seseorang, lebih baik ngomong. Kalau misalnya Anda tidak berani ngomong, perlu ada mediatornya, cari orang yang tepat. Jangan bisik-bisik di belakang menimbulkan kesalahpahaman atau asumsi orang. Itu pun tidak benar. Ya. Lah, lihat 1 Timotius 5 ayat 13 tapi dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Ya, dikatakan demikian. Lagi pula mereka membuang-buang waktu dengan keluar masuk rumah orang, dan yang lebih buruk lagi ialah bahwa mereka belajar memfitnah nama orang lain dan mencampuri urusan orang serta membicarakan hal-hal yang tidak patut dibicarakan. Ini untuk janda-janda perikopnya ini, ya. Tapi saya percaya ini berlaku untuk semuanya, gitu ya. Bukan hanya untuk para wanita, meskipun banyak yang ngomong soal untuk para istri diaken harusnya jangan memfitnah. Kenapa ya? Mungkin memang wanita mengeluarkan kata-kata jauh lebih banyak dibanding pria, gitu ya. Jadi pencobaannya lebih besar, ya. Tapi bukan berarti pria sekalipun katakannya sedikit itu baik-baik saja. Perlu hati-hati juga. Kadang-kadang kita kata-katanya cuma 1-2 kata tapi betul-betul nyakiti hati orang. Itu juga nggak boleh, ya. Nah, oleh karena itu kita perlu hati-hati. Ya, kita perlu mengendalikan lidah kita. Kita lihat Yakobus 1 ayat 26. Yakobus salah satu rasul yang betul-betul banyak ngomong soal perkataan. Yakobus 1 ayat 26 berkata demikian. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, kalau Anda menganggap diri Anda adalah orang percaya pada Yesus, orang Kristen, datang ke gereja, beribadah sungguh-sungguh, ikut ceki dan sebagainya, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Tuhan menyuruh kita untuk mengendalikan, mengekang lidah kita. Yakobus 3 ayat 2-3 ini yang terkenal. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Yakobus 3 ayat 2 dan 3. Oke. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, Bapak Ibu, kita disuruh mengekang lidah kita. Analogi tentang menjinakkan kuda liar dengan memberikan kekang pada mulut kuda itu merupakan analogi yang tepat bagi apa yang seharusnya terjadi atas lidah kita. Ucapan kita cenderung liar, tidak dipikirkan lebih dulu akibatnya, sulit dikendalikan, bandel seperti kuda liar. Namun kabar baiknya, kuda liar yang sudah dijinakkan akan sangat berguna. Demikian juga dengan lidah kita. Ketika kita bisa mengendalikannya, lidah kita akan jadi alat yang luar biasa, sebagai senjata kebenaran, sebagai kekuatan yang luar biasa untuk mendatangkan kesembuhan, untuk mendatangkan semangat, untuk mendatangkan kesaksian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Lidah kita perlu kendalikan sekali lagi. Nah, caranya gimana Bapak Ibu? Kalau tadi misalnya ada masalah gitu ya, ini kan saya bicara bagi jemaat sendiri. Usahakan tanyakan atau konfirmasi, ngomong 4 mata dengan yang bersangkutan. Bukan bicarakan di belakang, bukan dengan bisik-bisikan, bukan asumsi. Dengan cara yang benar menyampaikannya, dengan hormat, dengan kasih, dengan motivasi hati yang benar. Kalau ternyata gak bisa diterima, Anda mungkin bisa panggil 2 dan 3 saksi dengan kepala dingin. Anda tahu bahwa ini untuk kebaikannya, bukan supaya aku yang dinyatakan benar dia salah.
Atau aku ingin menjatuhkan dia, bukan, motivasinya bukan seperti itu. Asal motivasimu benar, itu salah satu tahapan ya. Bila perlu Anda panggil 2-3 orang saksi, bila perlu Anda butuh mungkin kehadiran pemimpin rohani untuk ayo supaya selisih pendapat ini atau konflik ini bisa diselesaikan dengan benar, gitu ya. Kadang-kadang kita melakukannya. Lalu apalagi tips yang lain? Menurut saya sih jangan, hati-hati dengan perkataan, sekali lagi ya. Kadang-kadang bukan dengan kata-kata tapi dengan jempol kita. Jangan baperan, gitu ya. Jangan tulis atau pasang status yang ingin menunjukkan perasaan Anda supaya seluruh dunia tahu. Itu bisa berpotensi merusak hubungan, mempermalukan nama Tuhan, mendapatkan simpati dengan cara yang tidak tepat, bisa menimbulkan salah paham atau pertengkaran. Contohnya misalnya di CG, Anda habis mungkin salah pendapat atau beda pendapat dengan orang yang di grup CG Anda, di WA Anda. Kemudian Anda pasang status, ya tentu misalnya misalnya memang lidah itu tidak bertulang, misalnya gitu ya. Lalu grup CG Anda lihat status Anda kayak gitu, oh ini gara-gara orang ini, wah langsung berkembang kan pikirannya kan. Itu nggak boleh. Jangan baperan, simpan saja sendiri. Kalau mau curhat ke Tuhan, ya. Atau bolehlah curhat ke orang yang tepat, ya. Nah, kadang sumbernya itu diri kita sendiri. Nah, kita perlu hati-hati dengan apa yang kita lakukan. Nah, caranya gimana sih mengendalikan lidah kita? Yang pertama adalah minta kasih karunia Tuhan. Mazmur 141 ayat 3 berkata demikian. Mazmur 141 ayat yang ketiga, kita baca sama-sama, boleh, ini ayat yang pendek sekali. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras ya. 1, 2, 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Iya, pemazmur berkata, dia hati-hati sekali, dia bilang, Tuhan tolong aku. Meskipun itu adalah keputusanku sendiri untuk mengatakan atau tidak mengatakan sesuatu, tapi bantu aku Tuhan, berjagalah di pintu bibirku, supaya ketika sebelum aku ngomong sesuatu tuh aku menimbang dulu, apakah yang akan aku omongkan ini membawa kebaikan atau enggak baik, akan membawa hubungan kami misalnya suami istri itu menjadi jauh atau mendekatkan. Tuhan, awasilah pintu bibirku, awasilah mulutku Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kalau mau ngomong sesuatu mulai sekarang pikir dulu, boleh ya. Paling tidak mungkin hitung lah. Kalau ada ilmu psikologi mungkin bilang hitung dulu 1 sampai 10. Tenangkan hatimu, jadi gitu ya. Ya gak harus kayak gitu. Tapi kalau itu bekerja dalam hidupmu ya gak apa-apa. Itu bukan hal yang dosa juga untuk dilakukan. Tapi kalau mau ngomong sesuatu pikirkan. Kalau misalnya mau ngomong sama istri, misalnya Anda lagi kesel banget sama istri, Anda pikir ulang. Kalau dulu asal ngomong aja langsung pertengkaran terjadi. Sekarang mulai pikirin, kalau aku ngomong gini, kira-kira akan membuat hubungan kami jadi lebih jauh atau lebih dekat ya? Kira-kira akan menyelesaikan atau malah membuat pertengkaran lebih hebat ya? Anda tenang, Anda pikir, logika Anda main di atas perasaan Anda, janganlah. Malah jadi labah runyam gitu ya. Anda bisa, ini bukan ngomong soal dosa yang diakui loh ya Bapak Ibu, ngomong soal pengen nyerang pasangan kita perlu hati-hati. Kalau tidak perlu diomongkan, kenapa harus diomongkan? Ini bukan ngomong soal dosa atau apa loh ya. Ini lebih ngomong soal kadang-kadang kamu ya gitu kok. Ya, tadi kamu gini-gini gitu kan. Kadang-kadang kita pengen banget ngomong gitu ya. Tapi pikir dulu, kalau kamu lakukan itu, kamu pengen cari siapa yang lebih benar, siapa yang lebih salah. Itu kira-kira akan membuat pertengkarannya jadi lebih lama atau menjadi cepat selesai. Kalau itu hanya merugikan dirimu sendiri, ya sudahlah. Nggak usah diomongkan gitu ya. Tapi aku belum puas kalau belum ngomong itu, ya sudah. Pertengkaran akan semakin berlarut-larut dan tidak selesai. Kadang-kadang apa sih? Karena ego yang tidak mau ditaklukkan itu loh, ego diri sendiri. Itu membuat pertengkaran banyak terjadi. Sepertinya ada banyak pertengkaran yang bisa dihindari kalau kita bisa mengendalikan ego, mengendalikan lidah kita. Ya, oke. Lalu yang pertama minta kasih karunia Tuhan. Kalau kita pengen mengendalikan lidah kita. Yang kedua, latih dan gunakan lidah kita itu untuk membangun orang lain. Bangun kebiasaan ini. Efesus 4 ayat 29 berkata demikian. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia.
latih lidah kita untuk membangun kehidupan orang lain, untuk menambahkan nilai pada orang lain. Latih lidah kita pergunakan untuk membangun orang. Ya. Maka Anda akan punya alokasi kata-kata atau kalimat itu dipergunakan untuk hal-hal yang tepat, yang membangun, bukan meruntuhkan orang. Latih memang perlu dibiasakan. Saya ini orang yang cenderung diem dulu, karena mungkin kami dibesarkan dari, saya keluarga itu kami 5 bersaudara, 1 perempuan paling gede, laki-laki 4. Kadang-kadang sesama laki itu jarang ngobrol, betul ya. Itu jadi masalah dalam pernikahan saya, karena istri saya butuh banyak ngomong. Istri saya itu 6 bersaudara, 5 perempuan 1 laki, jadi kebalikannya sama saya. Dia butuh banyak ngomong, butuh banyak dengar, saya hemat sekali ngomong, gitu ya. Itu jadi masalah dalam pernikahan kami di awal-awal, tapi sekarang sudah jadi lebih baik dan lebih baik. Nah, saya perlu jadi ayah yang berbicara buat anak-anak saya. Saya perlu menjadi pemimpin, apalagi saya pemimpin juga. Perlu menjadi pemimpin yang berbicara, yang memberikan nilai bagi orang-orang yang saya pimpin, betul ya? Nah, itu perlu dilatih ternyata. Nggak bisa tahu-tahu muncul sendiri kok, enggak, itu perlu dilatih. Ya. Lalu apalagi? Cara mengangkat lidah. Latih lidah kita untuk memuji dan menunjukkan kasih. Amsal 16 ayat 24 berkata, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Perkataanmu bisa dipakai oleh Tuhan untuk membawa kesembuhan, untuk membawa rasa manis, rasa sorga kepada orang-orang yang mendengar, pada lawan bicara Anda. Ya, baik untuk memuji. Namun ada ayat firman Tuhan yang ngomong gini Bapak Ibu, Amsal 25 ayat 27. Tidaklah baik makan banyak madu, sebab itu biarlah jarang kata-kata pujianmu. Mungkin Bapak Ibu akan nanyakan, lah ini ayat ini ngomong gimana Pak Yo? Berarti gak boleh banyak-banyak memuji dong. Maksudnya adalah pakai lidah kita untuk memuji dalam ukuran yang tepat. Jangan berlebihan, gitu ya. Jangan muji terus kayak apa ya? Kayak meninggi-ninggikan orang terus padahal nggak tepat. Puji yang secukupnya. Termasuk jangan memuji yang negatif gitu ya. Oh kurus banget badanmu sekarang padahal lagi gemuk-gemuknya gitu ya. Sungguhan tak kurus? Iya kurus sungguhan. Ya. Padahal nggak sesungguhnya itu berlebihan gitu ya. Apalagi ya Anda tahu lah maksudnya. Boleh memuji boleh dalam ukuran yang pas. Jangan berlebihan. Itu maksud dari ayat ini. Bukan berarti nggak boleh memuji. Bukan berarti irit kata-kata pujian kita. Bukan. Kalau Anda ada sesuatu yang perlu dipuji dari teman CG-mu atau apa, puji. Tapi dalam ukuran yang pas. Jangan saya berlebihan nanti malah menimbulkan dia jadi sombong dan sebagainya. Ya, tapi dalam ukuran yang pas sekali lagi. Nah, oke. Lalu yang terakhir, bagaimana mengendalikan lidah kita? Pakai lidah kita untuk memuji Tuhan, untuk memberitakan kabar baik, untuk menginjil, untuk bersaksi menyatakan kebesaran Tuhan, menyatakan kebaikan Tuhan. Begini kita butuh ya mengeluarkan kata-kata tuh ribuan kata-kata setiap hari katanya. Perempuan itu butuh mengeluarkan berapa? 25.000 kata-kata setiap hari. Sementara pria itu hanya butuh, ada yang bilang 5.000 kata-kata setiap hari cukup katanya. Saya nggak tahu perhitungan yang benar berapa gitu ya. Tergantung si surveinya ke siapa ya kan. Tapi yang pasti kita perlu mengeluarkan, kalau tidak keluarkan kata-kata atau mendengar kata-kata ternyata ada sesuatu yang kurang gitu loh dalam hidup kita gitu ya. Nah makanya pakai untuk hal-hal yang membangun, untuk memuji Tuhan, untuk bersaksi, untuk memberitakan Injil dan sebagainya ya. Oke, lalu yang terakhir saya mau kasih pesan ini, Yakobus 3 ayat 9 sampai 11. Firman Tuhan berkata, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Yakobus sekali lagi mengajarkan pentingnya ini. Hati-hati, dari mulut yang satu bisa keluar kata-kata pujian pada Tuhan, yang satunya keluarkan kata-kata kutuk mungkin pada manusia. Itu enggak boleh demikian terjadi. Harusnya apa yang keluar itu sama, pujian dan juga berkat pada orang lain. Enggak boleh dua hal yang berbeda muncul. Amin. Nah,
saya ingin mendorong. Saya katakan mungkin ini bukan khotbah yang favorit. Tapi kalau Alkitab banyak mencatat tentang hal ini, apalagi dalam kehidupan berjemaat, Tuhan tambah-tambahkan jiwa semakin banyak di gereja ini, di gereja Mawar Sharon. Kita perlu berjaga, jangan sampai di tengah-tengah kepungan rohani, apa yang Tuhan kerjakan tengah-tengah kita, jangan sampai tanda petik ada rubah-rubah kecil yang merusak kebun anggur yang sedang berbunga. Kitab Kidung Agung berkata, tangkaplah bagi kami rubah-rubah kecil yang merusak kebun anggur kami yang sedang berbunga. Gereja Mawar Sharon sedang berbunga, betul ya? Tuhan berkati dengan luar biasa. Itu kemurahan Tuhan, bukan kuat gagah kita. Tapi hati-hati, jangan biarkan rubah-rubah kecil merusak kebun anggur yang berbunga. Rubah-rubah kecil loh Bapak Ibu, mungkin bukan musuh besar, bukan serigala. Rubah kecil, gak bahaya, tapi berpotensi merusak kebun anggur yang sedang berbunga. Jadi hati-hati, jaga, yuk bangun kehidupan yang perkataan yang lebih baik dari mulut kita, dalam keluarga kita, maupun dalam CG kita, dalam kehidupan berjemaat kita. Amin.